Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Ya, semoga kita semua dalam kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar dan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan SDM dan perekrutan. Nah, sebelum melakukan rekrutmen dan seleksi, terlebih dahulu kita membahas tentang perencanaan SDM. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi di masa yang akan datang, serta sebagai pedoman dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja. Nah, dalam hal ini kita nanti akan bahas bagaimana pengertian rencana SDM, lalu juga proses perencanaannya seperti apa, metode-metode peramalan tekniknya itu apa saja, gitu ya. Terus bagaimana dari mana sumber-sumber perekrutan, ya. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah perencanaan SDM itu merupakan proses penetapan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan pengembangannya di masa yang akan datang. Atau mudahnya bahwa perencanaan SDM itu kita memprediksi kebutuhan baik itu secara kuantitas maupun kualitas untuk kebutuhan SDM untuk mengisi posisi yang kosong dalam sebuah perusahaan di masa itu dan bisa dikembangkan di masa yang akan datang, ya. Nah, di sini ada proses perencanaan SDM. Terlihat di sini ada gambar, ya, dari mulai strategic planning sampai dengan human resource planning. Artinya apa di sini? Bahwa ketika kita merencanakan SDM ya harus sejalan dengan rencana perusahaan di tingkat corporate, ya. Nah, kalau lihat dari bagan di sini bahwa ada dua proses. Yang pertama adalah kita meramalkan kebutuhan SDM, lalu juga meramalkan ketersediaan SDM. Nah, peramalan kebutuhan SDM dan peramalan ketersediaan kita bandingkan, gitu ya, antara permintaan dan ketersediaan, ya. Terus kalau misalkan kita sudah bandingkan apakah terjadi kelebihan SDM atau kekurangan supply SDM, atau bahkan apa yang dibutuhkan itu ya sudah tersedia, gitu ya. Sudah tersedia di baik secara internal maupun eksternal SDM-nya. Nah, gimana kalau misalkan kita kekurangan SDM? Apa yang harus kita lakukan? Lihat secara garis besar di sini bahwa ketika kekurangan SDM ya kita melakukan rekrutmen dan seleksi atau mempertahankan, melatih dan mengembangkan SDM, gitu ya. Terus kalau kelebihan, ya pengangkatan terbatas, jam kerja dikurangi, pensiunan dipercepat atau pensiunan dini, atau bahkan bisa dengan tindakan PHK, gitu ya. Kalau misalkan kebutuhan SDM dan penawaran SDM-nya sama ya berarti tidak ada tindakan, ya, gitu. Nah, kita bahas satu-satu bagaimana meramalkan kebutuhan SDM dan ketersediaan SDM. Nah, dalam meramalkan kebutuhan SDM itu ada metode yang bisa kita gunakan
Yang pertama itu metode peramalan secara kualitatif, diantaranya adalah metode perkiraan. Nah, metode perkiraan ini kita bisa bertanya terhadap karyawan yang mengisi jabatan tersebut atau karyawan yang memang sedang bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Bertanya tentang kira-kira berapa sih jumlah karyawan yang memang dibutuhkan pada posisi yang sekarang diduduki gitu ya. Ya, jadi setiap karyawan atau setiap manajer kita bisa tanyakan secara langsung kira-kira butuh berapa karyawan untuk posisi tersebut. Terus metode yang lainnya itu metode aturan umum. Aturan umum ini ya sebagai atau panduan umum ya yang ada di sebuah organisasi. Contohnya, setiap satu manajer operasional itu menerima laporan dari 5 supervisor. Nah, ini akan membantu dalam meramalkan jumlah supervisor yang dibutuhkan dalam satu divisi. Gitu ya. Nah, peramalan berikutnya yaitu dengan menggunakan teknik Delphi. Teknik Delphi ini kita menggunakan masukan dari sekelompok pakar yang mengemukakan pendapat terhadap situasi yang akan diramalkan. Nah, ini melalui proses yang panjang. Jadi kita meminta pendapat para pakar, pendapat yang ini lalu kita resum. Nah, resum itu kita lempar lagi ke para pakar untuk dimintai pendapatnya sekali lagi, dimintai pendapat, lalu kita rangkum lagi. Kalau misalkan belum sesuai dengan kondisi perusahaan, kita mintai pendapat ulang lagi sehingga kita bisa menghasilkan kesimpulan yang sesuai ya, sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, teknik berikutnya yaitu kelompok nominal. Nah, kelompok nominal ini berbeda dengan teknik Delphi. Kalau teknik Delphi itu kita tidak mengundang para pakar untuk bertatap muka membahas tentang jumlah atau tentang peramalan tenaga kerja yang dibutuhkan ya. Tapi kalau misalkan kelompok nominal, kita hadirkan mereka untuk diskusi membahas tentang kebutuhan jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, nanti hasil diskusinya ya dirangkum gitu ya, nanti diputuskan seperti apa kualitas yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya berdasarkan diskusi tersebut. Nah, di sini ada metode matematis atau kuantitatif. Ada 2 di sini contohnya adalah analisis regresi dan model simulasi. Nah, analisis regresi ini merupakan perbandingan statis berdasarkan hubungan beberapa faktor di masa yang lalu. Contohnya, terdapat hubungan antara penjualan dan jumlah karyawan, gitu ya. Jadi, semakin tinggi penjualannya, ini ada hubungannya dengan jumlah karyawan yang ada gitu. Contohnya kalau misalkan kita mau meningkatkan volume penjualan, kira-kira butuh berapa karyawan yang harus ada gitu ya di dalam sebuah perusahaan gitu. Contohnya misalnya gini, satu orang sales itu bisa menjual mobil 1 bulan 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan perusahaan itu ingin menargetkan peningkatan penjualan 30% misalkan, jadinya berapa karyawan yang dibutuhkan ketika perusahaan meningkatkan volume penjualannya gitu ya. Terus ada juga model simulasi.
Model simulasi ini merupakan teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Misalkan kita menggunakan rasio antara jumlah karyawan dengan jumlah nasabah, gitu ya. Contohnya itu. Contoh realnya seperti ini. Ketika satu teller itu bisa menangani 10 nasabah dalam 1 jam misalkan. Nah, kalau misalkan 20 nasabah, kira-kira kita butuh berapa teller? Nah, itu kita simulasikan menggunakan model matematis. Berarti kalau satu nasabah bisa menangani 10 nasabah, kalau 20 nasabah berarti kita butuh satu lagi, gitu ya, tellernya. Nah, itu adalah teknik meramalkan jumlah kebutuhan SDM di dalam sebuah perusahaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lalu bagaimana kalau misalkan kita sudah meramalkan kebutuhan? Nah, kita lihat ya kebutuhan SDM sekian misalkan ya. Nah, lalu bagaimana dengan ketersediaan baik secara internal maupun secara eksternal, ya. Nah, kita lihat di dalam internal perusahaan, kira-kira jumlah dan kualitas SDM yang diperlukan itu ada atau enggak, gitu ya. Kita analisis baik menggunakan sistem manual ataupun yang sudah terkomputerisasi. Nah, basisnya adalah data SDM. Data SDM itu contohnya gini. Setiap perusahaan itu punya profil karyawan. Nah, dalam profil karyawan itu ada data, misalkan keinginan karir, misalkan keinginan bekerjanya seperti di posisi apa, terus juga keterampilan yang sudah dimiliki apa saja, terus dia lama bekerjanya berapa, tingkat pendidikannya seperti apa. Nah, itu merupakan data SDM yang bisa dijadikan analisis untuk untuk meramalkan atau untuk menilai apakah karyawan yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas itu ada atau enggak gitu di perusahaan tersebut, ya. Terus kalau misalkan di internal sudah kita lakukan analisis, maka dan ternyata tidak tersedia misalkan ya, kebutuhannya adalah karyawan yang memiliki keterampilan A, B, C, dan D dengan jumlah sekian, ternyata di perusahaan belum ada, maka kita harus melakukan penawaran eksternal, ya. Nah, kandidat dari luar, ya, dari luar itu sumbernya nanti kita bahas satu-satu apa saja gitu ya sumbernya. Nah, sekarang begini, ketika kita mengalami kelebihan dan kekurangan SDM, nah, apa yang dilakukan oleh seorang manajer SDM? Nah, ini ketika kita mengalami kekurangan SDM, ya, jadi kita setelah melakukan analisis secara internal bahwa kita mengalami kekurangan SDM, maka upaya yang kita lakukan adalah rekrutmen yang kreatif tentunya, karena kondisi eksternal perusahaan itu kan sangat berubah atau perubahannya sangat drastis gitu ya, sangat cepat. Entah itu persaingan untuk mendapatkan karyawan dan sebagainya, maka kita harus melakukan rekrutmen secara kreatif untuk mendapatkan karyawan yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya kita melakukan rekrutmen berdasarkan geografis, ya. Jadi kita sebar tuh rekrutmennya berdasarkan geografis. Nah, itu bisa menghasilkan karyawan yang terampil dan beragam. Lalu bisa juga kita meng-hire karyawan dengan meningkatkan insentif, ya. Insentif itu termasuk ke dalam program kompensasi. Nah, karena
ada sebagian karyawan atau mungkin hampir seluruhnya ketika ingin bergabung di perusahaan tersebut, yang dilihat pertama kali adalah besarnya kompensasi gitu ya. Maka ini bisa jadi daya tarik ketika kita mengalami kekurangan SDM, maka kita tetapkan bahwa kita naikin kompensasinya gitu ya, supaya karyawan tertarik untuk bergabung dalam sebuah perusahaan. Lalu bisa juga ketika kita kekurangan SDM, kita membuat program pelatihan. Jadi menyiapkan orang-orang yang tadinya belum bisa untuk mengisi posisi tersebut karena tidak memiliki keterampilan A, B, dan C, maka kita bikin pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Ya, bisa kita kerjasama dengan lembaga pelatihan, bisa juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sebagainya untuk mengadakan pelatihan. Atau bisa juga ketika kita mengalami kekurangan SDM, kita turunkan standar seleksinya. Jadi ya yang tadinya kualifikasinya S1, karena kita sulit mendapatkan karyawan, maka kita turunin standarnya gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita mengalami kekurangan SDM. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ternyata surplus karyawan ya. Nah, kalau kita ternyata surplus karyawan di perusahaannya banyak, kebutuhan kualitas dan kuantitasnya tercukupi bahkan lebih di sini, maka kita harus melakukan rekrutmen secara terbatas. Artinya ketika ada karyawan yang secara sukarela itu mengundurkan diri, nah, kita tidak langsung mencari penggantinya gitu ya. Atau ini istilahnya disebut dengan atrisi gitu ya. Artinya kita tidak mengganti karyawan yang secara sukarela mengundurkan diri. Lalu kita juga bisa memperkerjakan dengan skema pengurangan jam ya. Jadi karyawan yang biasa kerja 8 jam untuk 5 hari, ya kita ubah polanya, misalkan kerjanya 6 hari tapi dengan waktu yang lebih sedikit misalkan. Atau juga memperkerjakan karyawan dengan paruh waktu dan sebagainya. Terus cara lain adalah perampingan ya, downsizing kalau bahasa Inggrisnya. Jadi yang tadinya itu misalkan secara struktur banyak ya, divisi A, B, C sampai Z gitu divisinya. Nah, karena ini dinilai terlalu banyak, maka kita harus rampingkan. Nah, istilahnya adalah restrukturisasi gitu ya. Kita ubah strukturnya, redesign, kita desain ulang divisi-divisi apa yang memang diperlukan pada saat ini gitu. Perampingan ini juga bisa dengan cara pensiunan dini. Nah, kita berikan insentif pensiun dini bagi karyawan gitu ya. Pensiunan dini ini ya dia mengundurkan diri secara sukarela dengan secara sukarela dengan waktu atau batas waktu yang tidak seharusnya. Jadi dia lebih cepat berhenti atau lebih cepat melakukan pensiunan. Yang seharusnya dia pensiun itu 60 tahun umurnya, dia baru umur 50 tahun sudah mengajukan pensiunan dini. Itu bisa seperti itu ketika perusahaan mengalami surplus karyawan. Nah, sekarang sumber-sumber perekrutan itu kan ada dua yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa rekrutmen itu bisa dari internal, bisa juga dari eksternal gitu ya. Nah, sumber internal itu bisa dengan cara promosi dari dalam ya. Ketika jumlah ketersediaan karyawannya ada di perusahaan, maka kita cukup melakukan promosi ya. Promosi itu ya memberikan jabatan ke yang lebih tinggi gitu ya. Atau juga bisa demosi ya, mengurangi atau menurunkan jabatan. Yang tadinya misalkan karyawan tidak tetap diangkat jadi karyawan tetap, yang tadinya supervisor marketing ya jadi manajer marketing gitu ya. Nah, ini adalah sumber internal perusahaan
ya, dengan cara melakukan promosi. Nah, sumber yang lainnya adalah iklan. Jadi sumber rekrutmen berikutnya adalah iklan. Iklan itu bisa di media cetak, bisa juga di media elektronik. Nah, media elektronik ini bisa di media sosial gitu ya. Banyak sumber rekrutmen di media sosial. Ya, entah itu melalui Facebook, Instagram, dan sebagainya, atau media internet lainnya gitu ya, kayak situs-situs job, situs-situs sumber informasi lowongan pekerjaan. Ada job desk, ada job ID, ada job trainer, dan sebagainya. Nah, sumber yang lainnya bisa juga dari kedinasan ya. Di Indonesia ada Dinas Tenaga Kerja misalkan. Terus juga bisa bersumber dari perguruan tinggi ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Nah, jadi perusahaan bisa merekrut melalui skema kerjasama tersebut. Misalkan lulusan yang terbaik menjadi calon karyawan dan sebagainya. Atau sumbernya adalah acuan. Nah, acuan ini bisa contohnya adalah setiap karyawan di dalam perusahaan tersebut merekrut atau merekomendasikan satu orang atau dua orang. Nah, itu acuan gitu ya. Jadi orang dalam lah istilahnya. Nah, itu juga bisa jadi sumber rekrutmen. Atau yang terakhir adalah pelamar secara langsung ya, dia karyawan atau calon karyawan yang memang mengirimkan surat lamaran yang berminat bergabung di perusahaan tersebut. Itu merupakan sumber-sumber kita melakukan rekrutmen. Nah, di dalam pengelolaan SDM di perusahaan itu ada salah satu prinsip yang harus kita penuhi, yaitu prinsip memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja. Jadi tidak bisa kita membedakan apakah yang boleh direkrut itu hanya perempuan atau hanya laki-laki, atau yang berkulit putih atau yang berambut keriting dan sebagainya. Itu tidak bisa. Maka kita perlu menerapkan prinsip EEO, Equal Employment Opportunity, atau kita memberikan kesempatan yang sama, kesetaraan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja. Nah, gimana supaya beragam gitu ya? Ya, kita harus melakukan rekrutmen ya, tidak terbatas pada satu kriteria, misalkan perempuan saja atau laki-laki saja gitu ya. Jadi ada porsinya. Ketika ada perempuan yang sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan, ya kita rekrut dari tenaga kerja perempuan. Atau kita memperkerjakan pekerja dengan difabel gitu ya. Nah, biasanya ada tuh perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan kaum difabel atau yang memiliki keterbatasan gitu ya. Tunarungu atau tunawicara itu bisa dipekerjakan dengan posisi-posisi yang sesuai dengan kondisi karyawan tersebut. Atau juga kita bisa merekrut orang tua tunggal yang single parent gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan kita bisa rekrut. Terus juga kita bisa rekrut pekerja yang memang sudah usia lanjut. Nah, ini dikondisikan dengan jenis pekerjaannya masing-masing ya. Misalkan dengan skema ya, karena usia lanjut kita pekerjakan dengan menyesuaikan jam kerja. Yang umumnya itu 6 jam dalam sehari, misalkan dia cuma 3 jam dan posisinya sebagai mentoring atau pakar gitu ya. Terus kita juga bisa melakukan rekrutmen untuk kaum minoritas gitu, etnis tertentu misalkan kita rekrut ya. Nah, itu adalah cara-cara kita merekrut supaya angkatan kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut beragam. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang
perencanaan SDM. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di channel YouTube ataupun di WhatsApp group. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.